Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Damianti dengan NIM F1C119012 dari kelas Kimia A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jawaban UAS dari Biokimia 1. Materi lemak tubuh atau pangan. A. Asam lemak omega merupakan jenis asam lemak tak jenuh yang baik bagi tubuh manusia. Salah satu jenis asam lemak omega yaitu asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 adalah asam lemak tak jenuh ganda yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 atom dari gugus metil terminal dalam struktur kimianya. Asam lemak omega 3 dapat didapatkan dari makanan nabati ataupun hewani. Gambar asam lemak omega 3 dapat dilihat pada slide di atas. B. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang terdiri dari trigliserida dengan hanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rantai ganda di antara atom-atom karbonnya, sehingga disebut penuh dengan hidrogen. Asam lemak jenuh terdapat di berbagai makanan, contohnya seperti krim, keju, mentega, dan dalam lemak daging. Gambar struktur asam lemak jenuh dapat dilihat pada slide di atas. C. Lemak tak jenuh. Lemak tidak jenuh atau lemak sehat adalah asam lemak yang memiliki satu ikatan tunggal dan satu ikatan rangkap pada molekulnya. Ikatan rangkap pada lemak tak jenuh menghasilkan celah sehingga lemak tak jenuh berbentuk cair pada suhu ruang. Lemak tak jenuh banyak terkandung pada kacang-kacangan seperti kacang almond dan juga terdapat pada minyak zaitun. Gambar lemak tak jenuh dapat dilihat pada slide di atas. D. Lemak trigliserida. Trigliserida adalah sebuah gliserida yang terbentuk dari esterifikasi di ketiga gugus hidroksil gliserol dengan asam lemak. Trigliserida merupakan penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, tetapi sebagian besar terdapat pada makanan seperti daging, keju, susu, dan minyak. Gambar struktur trigliserida dapat dilihat pada slide di atas. Lemak gliserol. Gliserol merupakan senyawa gliserida yang paling sederhana, dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid, termasuk trigliserida. Gliserol terasa manis saat dikecap dan dianggap tidak beracun. Lemak gliserol dihasilkan pada proses saponifikasi lemak hewan, transterifikasi pembuatan bahan bakar biodiesel, dan proses epiklorohidrin, serta proses pengolahan minyak goreng. Gambar struktur lemak gliserol dapat dilihat pada slide di atas. F. Gliserofosfolipid. Gliserofosfolipid adalah molekul amfifatik mengandung wilayah hidrofobik dan hidrofilik yang mengandung inti gliserol yang terkait dengan dua ekor turunan asam lemak oleh ikatan-ikatan ester dan ke satu gugus kepala oleh suatu ikatan ester fosfat. Sementara gliserofosfolipid adalah komponen utama membran biologis. Komponen lipid non-gliserida lainnya seperti sfingomielin dan sterol, terutama kolesterol di dalam membran sel hewani, juga ditemukan di dalam membran biologis. Gambar struktur gliserofosfolipid dapat dilihat pada slide di atas. Sfingolipid. Sfingolipid adalah sebuah kelompok lipid yang banyak ditemukan di membran eukariotik. Pada manusia, konsentrasinya yang tertinggi terdapat di jaringan saraf sistem saraf pusat, khususnya di zat putih di otak. Sfingolipid mengandung rantai basa sfingoid, satu sel alkohol aminoalifatik seperti sfingosin. Di samping perannya sebagai struktur penyusun membran sel, metabolis sfingolipid seperti ceramide, sfingosin, dan sfingosin 1-fosfat. Gambar struktur sfingolipid dapat dilihat pada slide di atas.
H. Lipid sterol. Lipid sterol adalah steroid tak jenuh dengan kerangka kolestana yang mengandung gugus hidroksil 3B dan rantai sisi alifatik dengan minimal 8 atom karbon yang terikat. Gambar lipid sterol dapat dilihat pada slide di atas. Lemak atau minyak sawit, ikan dan sapi, beda atau sama? Jelaskan atau tunjukkan. Jawaban, minyak dan lemak keduanya sama-sama mengandung komponen utama berupa trigliserida, yaitu molekul yang terdiri atas satu gliserol yang berikatan ester dengan 3 asam lemak. Ternyata bentuknya pada suhu kamar bisa berbeda. Minyak berbentuk cair karena memiliki titik leleh yang lebih rendah dari suhu kamar. Sedangkan lemak berbentuk padat karena titik lelehnya lebih tinggi dari suhu kamar. Minyak sawit merupakan kelompok yang mengandung asam lemak jenuh. Minyak sawit merupakan kelompok yang mengandung lemak tak jenuh, sedangkan lemak sapi mengandung lemak jenuh. Keunggulan dan kekurangan minyak sawit. Keunggulan, mengandung lemak sehat. 1 liter minyak sawit mengandung vitamin A. Kekurangannya, tingginya kadar lemak jenuh yang dimiliki minyak kelapa sawit dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Keunggulan dan kekurangan minyak ikan. Keunggulan, minyak ikan mengandung omega 3 yaitu asam lemak esensial yang diperlukan untuk menunjang kesehatan tubuh. Kekurangan, konsumsi minyak ikan berlebih dapat menyebabkan pendarahan dan berpotensi menimbulkan pelapukan tulang. Keunggulan dan kekurangan lemak sapi. Keunggulan, mengonsumsi lemak dapat mempertahankan massa otot. Kekurangannya yaitu mengandung lemak jenuh yang apabila dikonsumsi terlalu banyak dapat menimbulkan kadar kolesterol dalam tubuh. Materi hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Fungsi hormon yaitu yang pertama, mempengaruhi dalam metabolisme tubuh seperti metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Yang kedua, dapat mengendalikan tekanan darah. Yang ketiga, merangsang pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Yang keempat, mengendalikan pembentukan dan dalam pelepasan hormon oleh korteks adrenal. Yang pertama, hormon berdasarkan aktivitasnya. Hormon yang bekerja sepanjang masa bekerja terus-menerus sepanjang kehidupan manusia dan akan terhenti jika sudah tidak ada kehidupan pada manusia tersebut sehingga tidak terbatas pada usia. Contohnya yaitu hormon metabolisme. Hormon yang bekerja mulai masa tertentu. Hormon golongan ini tidak akan dapat berfungsi jika belum mencapai proses perkembangan dalam diri manusia atau proses pendewasaan sel yang terjadi dalam tubuh manusia, contohnya hormon kelamin. Hormon yang bekerja sampai pada masa tertentu. Hormon golongan ini bekerja pada saat manusia itu dilahirkan sampai pada usia tertentu, contohnya hormon pertumbuhan kelenjar timus. Berdasarkan letaknya, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal, hormon melatonin, dan hormon vakotokonin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, GH atau growth hormone, LTH, leukotropic hormone, TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH, adrenocorticotropic hormone, gonadotropic, MSH, melanotropin stimulating hormone, oksitosin, vasopressin, ADH. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu hormon tiroksin dan hormon tridotironin dan hormon calcitosin. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid yaitu hormon PTH, paratormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus yaitu hormon somatotrop. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal yaitu hormon cortison, hormon glukortikoid, hormon cortisol, hormon aldosteron, hormon corticosteron, hormon mineralokortikoid. Hormon yang dihasilkan kelenjar ventriculus yaitu hormon gastrin.
Hormon yang dihasilkan kelenjar usus yaitu hormon sekretin, hormon kolesistokinin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu hormon insulin, hormon glukagon. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad yaitu hormon testosteron, hormon progesteron, hormon estrogen, dan hormon relaksin. Golongan hormon auksin berfungsi untuk merangsang perpanjangan pada sel dan merangsang suatu pembentukan bunga dan buah. Golongan hormon sitokinin berfungsi untuk mengatur suatu pembentukan bunga dan juga buah. Golongan hormon giberilin berfungsi untuk mempengaruhi perpanjangan dan juga pembelahan sel. Hormon etilena berfungsi untuk mempercepat dalam pematangan suatu buah. Penggolongan hormon absisat yaitu berfungsi untuk mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Hormon auksin, pengertiannya, auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Fungsi dari hormon auksin ini adalah membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan, membantu dalam proses pembelahan sel. Struktur hormon auksin dapat dilihat pada slide di atas. Cara kerja hormon auksin. Cara kerja hormon auksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan juga memacu protein tertentu yang ada di dalam membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa. Penyusun dinding sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Hormon auksin dihasilkan oleh organ auksin diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif, yaitu tunas, daun muda, dan juga buah. Asam nukleat. Yang pertama, nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat RNA. Gambar struktur nukleotida dapat dilihat pada slide di atas. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Yang C. Ribosa. Ribosa merupakan sebuah aldopentosa, sebuah monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon dan termasuk sebuah gugus fungsional aldehida dalam bentuk linearnya. Untuk gambar struktur ribosa dapat dilihat pada slide di atas. Deoksiribosa atau lebih tepatnya 2-deoksiribosa adalah monosakarida dengan rumus ideal. Namanya menunjukkan bahwa gula itu adalah gula deoksi, yang berarti bahwa deoksiribosa berasal dari gula ribosa dengan hilangnya atom oksigen. Untuk struktur deoksiribosa dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian basa purin. Purin merupakan basa nitrogen dalam DNA dan RNA yang memiliki struktur cincin heterosiklit. Kemudian basa pirimidin merupakan suatu senyawa organik heterosiklik yang mirip dengan pirimidina. Perbedaan DNA dan RNA. Struktur. Seluruh kromosom sebenarnya hanyalah satu molekul DNA, sementara RNA tersusun dari heliks bentuk A. RNA biasanya berupa heliks untai tunggal yang terdiri rantai nukleotida yang lebih pendek. Dilihat dari fungsinya, DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Sifatnya, DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari 2 rantai yang saling terpilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas 1 rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida
yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Materi enzim. Hipotesis enzim dengan substrat. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi sehingga mempercepat proses reaksi. Percepatan reaksi terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Enzim mengikat molekul substrat membentuk kompleks enzim substrat yang bersifat sementara dan lalu terurai membentuk enzim bebas dan produknya. Jelaskan mengapa enzim dapat mempercepat reaksi. Enzim memiliki peran penting sebagai biokatalisator untuk reaksi pembentukan, pemutusan, dan penyusunan kembali suatu ikatan kimia, di mana katalisator sendirinya artinya adalah senyawa yang dapat mempercepat jalannya reaksi. Enzim dapat mempercepat jalannya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan suatu reaksi agar bisa berjalan. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, suhu. Sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Yang kedua, konsentrasi substrat. Laju suatu enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Aktivator, zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Jelaskan tata nama enzim. Tata nama enzim secara trivial. Enzim berdasarkan substrat yang dikatalisis. Nama enzim diakhiri dengan AC, kecuali beberapa enzim proteolitik yang diakhiri dengan in, seperti papain, bromelin, pepsin. Nama menerangkan substrat yang dikatalisis. Contoh maltase dari maltosa, laktase dari laktosa, lipase dari lipid, fumasare dari fumarate. Enzim berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim. Penamaan enzim berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim. Misalnya sitrat sintase dengan produk reaksi yang terbentuk adalah sitrat. Enzim berdasarkan produk yang disintesis. Banyak enzim yang diberi nama berdasarkan produk yang terbentuk setelah reaksi katalisis. Misalnya sitrat sintase yang mengkatalisis kondensasi asetil CoA dan oksalaoasetat menghasilkan sitrat, atau malat sintase yang mengkatalisis sintesis malat dari glioksalat dan asetil CoA. Penamaan berdasarkan jenis atau sifat reaksi yang dikatalisis tanpa substrat yang spesifik berdasarkan sifat reaksi tanpa menunjukkan substrat yang spesifik, yaitu enzim transfer, hidrolisis, sintase, isomerase, sintase, dan enzim yang menambahkan gugus fungsi atau ikatan rangka. Tata nama enzim secara sistematis. Penamaan berdasarkan sistem klasifikasi menurut Enzim Commission EC dari International Union of Biochemistry (EUB). Setiap enzim dilengkapi dengan EC number sebanyak 4 digit yang dipisahkan dengan titik penamaan berdasarkan prinsip berikut. Digit pertama menunjukkan kelas enzim, digit kedua merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci dari kelas enzim bergantung kelas enzimnya. Digit ketiga merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci dari subkelas enzim. Digit keempat menerangkan lebih spesifik dan biasanya berupa nomor list yang diberikan oleh Enzim Commission. Tidak ada aturan umum dari digit 2-4 karena pembagiannya atau artinya bergantung pada kelas utamanya. Enzim yang mengkatalisis dengan reaksi sangat mirip akan mempunyai ketiga digit 1-3. Yang sama contohnya reaksi hidrolisis berbagai ester.
Isoenzim adalah enzim yang berbeda tetapi mengkatalisis reaksi yang identik, diberi 4 nomor klasifikasi yang sama. Contoh, ada 5 laktat dehidrogenase LDH dalam tubuh kita dengan komposisi kimia berbeda tetapi mengkatalisis secara identik, maka diberi nomor EC yang sama. Penamaan untuk reaksi kesetimbangan diberikan ke reaksi yang penting secara biokimia. Contoh, reaksi redoks yang melibatkan NADH dan NAD+, maka arahnya adalah di mana NAD+ bertindak sebagai akseptor proton. Enzim yang mempunyai aktivitas terhadap dua reaksi, nama diberikan ke reaksi yang penting secara biokimia. Nama aktivitas kedua ditunjukkan di dalam kurung. Contoh, enzim yang mengkatalisis reaksi redoks dan dekarboksilasi, maka oksidoreduktase dekarboksilasi. Biokatalisator merupakan sebuah enzim yang berperan untuk mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme suatu sistem hayati atau organisme. Koenzim adalah zat yang membantu kerja enzim. Peran koenzim adalah sebagai pengikat dan membantu enzim ketika proses pencernaan terjadi. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapat sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah enzim berikatan dengan substratnya. Gugus prostetik merupakan komponen penyusun enzim yang berupa non-protein. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein.